Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Begitu musim ini selesai, mereka lanjut tuh langsung bermain di Euro dan Copa America. Dan setelah itu selesai, masa iya lanjut main di Olimpiade sampai dengan Agustus. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Dini hari nanti jam 1.45 waktu Indonesia bagian Barat akan ada pertandingan Inter lagi teman-teman. Aduh, udah kangen banget. Hidup terasa membosankan ya tanpa pertandingan Inter. Ini adalah lanjutan Giornata ke-30. Kita akan menghadapi Empoli di kandang sendiri. Kita cerewetin live bareng-bareng ya teman-teman. Gua akan mulai live 15 menit sebelum kick off. Ya, semoga Simone Inzaghi benar-benar memanfaatkan international break dengan baik ya. Membangun ulang moral skuadnya. Kita hancur berkeping-keping teman-teman. Setelah gagal di Liga Champions ditundukkan Atletico Madrid, di pertandingan berikutnya kita ditahan seri oleh Napoli. Ada dua hal yang sama ya di dua pertandingan tersebut, yaitu kita kebobolan di menit-menit akhir. Padahal sepanjang musim ini pertahanan kita sangat amat solid ya. Jarang banget, bahkan nyaris tidak pernah kebobolan di menit-menit akhir. Kok kemarin bisa-bisanya back to back ya, dua pertandingan berturut-turut kita lengah di detik-detik terakhir. Semoga pertandingan lawan Empoli dini hari nanti benar-benar menjadi titik balik kita ya teman-teman, untuk segera membungkus Scudetto. Ini pada layar teman-teman bisa lihat prediksi line up versi Sky Sport ya. Untuk melawan Empoli, kita akan bermain dengan kekuatan utama. Di bawah Mistar ada Sommer, lalu trio center back adalah Pavard, Acerbi, dan Bastoni. 5 gelandang, di sisi kanan ada nama Dumfries kembali, dan kemudian duet di lini depan ada Lautaro Thuram. Seharusnya sih ada beberapa pemain yang sangat kelelahan ya pasca membela timnas, seperti Lautaro, Barella, Calhanoglu. Mungkin mereka tidak akan bermain 90 menit, akan diganti di pertengahan babak kedua. Akan tetapi teman-teman, ini menurut Biasin, salah satu jurnalis Casio terkemuka, dia mengatakan bahwa Yann Sommer belum fit 100% dan Inzaghi bukan tipe pelatih yang berani mengambil risiko. Potensi Audero untuk bermain semakin menguat. Nah, yang menarik untuk di Giornata ini teman-teman, rival kita ternyata terjungkal. Juventus kalah dari Lazio, golnya di detik-detik terakhir. Ini bukan Juve banget seharusnya. Sebelum bertemu Inter, Juve itu kuat banget. Mereka menang berturut-turut, tidak terkalahkan. Begitu ketemu Inter, kita taklukan. Lalu kemudian 8 pertandingan berikutnya Juve cuma meraih 6 poin teman-teman. Ini yang disebut kena mental Juventus. Akan tetapi yang berbahaya sekarang justru Milan. Sebelumnya mereka dikatakan sudah terlempar dalam bursa perebutan Scudetto. Milan cuma bisa berada di peringkat 3 atau 4. Sekarang mereka merangsek ke peringkat 2 dan punya jarak yang aman ya ke Juventus. Dan di Giornata ini lagi dan lagi Milan melanjutkan tren kemenangan teman-teman. Mereka bahkan mengalahkan lawan yang super solid ya, Fiorentina. Wah, ini Milan lagi on fire banget. Jadi di partai lawan Empoli kita harus menang nih. Jangan sampai memberikan angin segar kepada para pemain Milan. Untuk jadwal bertanding Inter selama bulan April teman-teman, kita akan melawan Empoli, Udinese, Cagliari, lalu ada Derby della Madonnina, dan ditutup melawan Torino di akhir bulan April. Harusnya sih teman-teman, kalau melihat daftar lawan-lawan kita di bulan April, harusnya bisa sapu bersih dan membungkus Scudetto di bulan ini juga ya. Dan terlebih lagi, kita sudah gugur di Liga Champions, gugur di Coppa Italia. Jadi fokus utamanya 100% di Liga Italia Serie A. Kita bisa menurunkan skuad utama di setiap pekannya. Ya, walaupun jadi berasa sepi banget ya, berasa kesepian. Nonton Inter cuma seminggu sekali. Ingat nggak teman-teman, di musim lalu kita benar-benar dihibur ya, senam jantung sampai dengan jadwal terakhir karena ada final Liga Champions. Kemudian lanjut, berita yang kedua untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Gazeta mengatakan bahwa hubungan antara Inter dan Acerbi benar-benar memburuk karena Inter tidak suka dengan cara Acerbi dalam menanggapi kasus tindakan rasial ke Juan Jesus. Acerbi memberikan pernyataan ke publik tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Inter. Sangat besar kemungkinan Inter akan melepas Acerbi di akhir musim. Dan menurut La Gazzetta teman-teman, kandidat terkuat pengganti Acerbi adalah Hermoso. Gazzetta bilang begini, Inter mulai merancang masa depan lini pertahanan mereka. Karena masa depan Acerbi di Inter kini 50-50 dan Stephen Dufray semakin menua.
Klub meyakini pengganti yang tepat adalah Mario Hermoso yang kontraknya dengan Atletico Madrid akan habis pada bulan Juni ini. Inter siap menawarkan kontrak 4 tahun ke Hermoso dengan gaji senilai 5 juta per tahun. Sekilas tentang Mario Hermoso teman-teman, dia sudah menjadi andalan Atletico Madrid ya di 4 musim terakhir. Sebelumnya dia bermain untuk Espanyol dan ternyata Hermoso ini adalah jebolan akademi Real Madrid. Jadi menurut gue ya, dari sisi teknik maupun pengalaman tidak perlu diragukan. Hanya saja riwayat cederanya nih yang nggak nahan banget. Musim ini teman-teman, Hermoso yang usianya masih 28 tahun cedera 16 hari, absen 2 pertandingan. Kemudian di musim lalu, Hermoso cedera 17 hari, absen di 4 pertandingan Atletico. Dan yang paling parah di musim 2018-2019 ya, dia absen hampir 2 bulan gara-gara cedera ligamen. Jadi riwayat cederanya Hermoso ini yang cukup mengkhawatirkan. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Kemudian lanjut untuk berita yang berikutnya teman-teman. Dari status keuangan kita nih, menurut La Gazzetta, perkiraan neraca keuangan Inter di akhir musim nanti 30 Juni 2024 menunjukkan pengurangan kerugian hingga 50 juta euro meski tersingkir di Liga Champions. Prediksi neraca keuangan ini memperhitungkan pendapatan dari setiap kejuaraan yang diikuti oleh Inter dan operasi pasar di bursa transfer. Wah, bisa gitu ya teman-teman. Steven Zhang canggih banget dalam hal bisnis anjir. Kita kalah di Liga Champions sangat dini ya, terlalu dini. Sebelumnya kita bisa sampai ke final Liga Champions, sekarang 16 besar langsung gugur. Coppa Italia juga gitu, musim lalu juara, sekarang kalah di pertandingan pertama. Tetapi dari sisi neraca keuangan, kerugian kita mengecil ya, bahkan sampai dengan 50 juta. Ini salut banget deh dalam hal bisnis untuk Steven Zhang. Selain itu teman-teman, berita terkait finansial, Inter ternyata di musim 2023-2024 ini berada di peringkat pertama sebagai tim yang paling boros mengeluarkan uang untuk agen pemain, yaitu sebesar 34,8 juta. Yang mana salah satunya nih 8 juta untuk membayar agennya Thuram. Agennya Thuram tuh bapaknya sendiri gak sih teman-teman? Ini mahal banget anjir bayar Lilian Thuram. Lalu di musim sebelumnya ya 2022, Inter cuma ada di peringkat 3, pengeluarannya 29 juta untuk agen. Lalu di musim sebelumnya lagi Inter berada di peringkat 2 dengan pengeluaran sebesar 27 juta. Ini berarti kalau dilihat-lihat setiap musimnya Inter mengeluarkan uang 30 juta untuk membayar agen pemain. Mahal juga ya teman-teman. Jadi keinget Samardik waktu itu bapaknya minta duit berapa sih teman-teman? Lalu kemudian yang terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini, manajemen Inter sedang mengevaluasi, memonitoring pernyataan Lautaro dan Thuram ya, yang mengatakan bersedia apabila dipanggil tim nasionalnya masing-masing untuk berlaga di Olimpiade 2024. Jadwal Olimpiade sendiri akan berlangsung di bulan Juli sampai dengan Agustus 2024. Masalahnya, sebelum Olimpiade, di bulan Juni juga teman-teman, itu ada Euro dan Copa America. Yang mana Lautaro dan Thuram juga dipanggil ya untuk membela tim nasionalnya masing-masing. Ini kan berarti sangat amat melelahkan. Begitu musim ini selesai, mereka lanjut tuh langsung bermain di Euro dan Copa America. Dan setelah itu selesai, masa ia lanjut main di Olimpiade sampai dengan Agustus. Sedangkan untuk Serie A sendiri, biasanya akan dimulai di bulan September. Artinya Lautaro dan Thuram tidak punya waktu istirahat dan tidak punya waktu yang cukup untuk berlatih di pramusim dengan Inter. Wah, ini membahayakan banget. Makanya Inter sedang mengevaluasi ya, memonitoring pernyataan Lautaro dan Thuram. Akan tetapi di sini dituliskan bahwa Inter optimis bisa menolak panggilan tim nasional karena Olimpiade tidak masuk kalender FIFA. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.